ternyata. Apa kabar, Bud? Ini mah adik diriku. Ini ternyata adiknya Iki dan anaknya Sule ya. Iya dong. Anaknya Pak Bolot. Sini. Silakan, Dek. Silakan Putri. Adek, silakan duduk, Dek. Udah lama banget loh, Om Andre juga gak Adek bukannya mau ke rumah temen, Adek ya? Emang bilangnya sebenarnya ini tuh surprise buat ayah sebenarnya. Oh, Iki udah tahu? Aku tuh ketemu. Oh gitu, berarti kan sudah konsolidasi. Iya, Sebenarnya memang kita udah janjian buat surprisein ayah. Aku surprise banget. Karena kan malam hari ini kan hari Islam. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam, jadi memperingati itu surprise lah buat ayah. Makasih loh. Gak tahu ya? Enggak tahu. Aku tahu. Iya, nggak tahu, kamu tahu. Kamu nggak ngasih tahu tadi malah tempe. Iya. Putri apa kabar? Baik. Sehat ya? Om Andre udah lama gak ketemu Putri, makin cantik sekarang. Iya. Yang punya rumah loh. Gimana? Liburan kemarin rasanya liburan ke Jepang gimana? Ya gitu, senang. Sama keluarga rame-rame ya? Iya. Keluarga rame-rame ya? Itu happy banget tuh pasti ya. Tangan lu balsem bro. Lagi jongkok di situ, lu kan bisa berdiri di situ jongkok. Ya kalau jongkok lu harusnya, Rek, tuh ada kursi, malah dikasih makanan. Gua kira lu Emang gua pengen kunyuk lu. Gua pikir lu pengen gituan. Momen apa yang paling seru di Jepang? Nah, coba. Aku sih waktu di Universal Studio. ya. Naik semua wahananya. Iya. Dia berani dia. Naik wahana, wa ujang, wa ucu. Naik semuanya. Aku dikerjain sama anak-anak. Dikerjakan? Iya, aku dikerjain suruh masuk. Ayo, ini Spiderman Oh katanya iya, gitu. keren tuh, asik tuh. Wah, kayak api tuh, api beneran. Wah, Efek gitu iya, ya. gue malu sama anak-anak ditawain. Naik yang itu enggak? Iya, gue nangis. Terharu aja melihat Terharu ya, mereka, melihat gembira gitu. Jarang-jarang tuh ya bareng-bareng gitu ya. Jarang banget. Iya, Itu momen yang paling indah lah. Iya, betul sekali. Kayak saya juga ngeliatnya, wah senang juga, saya ikut bahagia juga melihat kebersamaan kalian ya. Ini kita lihat ada sebuah postingan di Instagramnya Iki yang ada pesan menyentuh. Ini nih fotonya nih. Pesan apa nih? Kelihatan ya, kecil Ya. banget nih. dari Apa? sini. Baca tuh, Ki. Bisa baca nggak? Lu kan sekolah. Om Andre udah bikin kopiannya. Nih, Ki baca Ki. Sama yang di situ. Nah, Oke. Dulu Iki suka nanya ke ayah. Ayah kenapa jarang pulang? Kenapa? Karena nggak ada waktu buat kumpul. Dan mungkin ayah bingung menjelaskan pekerjaannya ke Iki dengan umur yang masih kecil waktu itu. Dan sekarang mereka bertigalah yang selalu mengharapkan mengharapkan Iki ada waktu buat mereka, dan akhirnya pun mereka tahu kenapa ayah nggak bisa jawab waktu itu dan susah untuk menerangkan. Tapi dengan berjalannya waktu dan umur mereka bertambah, mereka saling mengerti satu sama lain. Tujuan semuanya saya demi mereka. Dan kalau jelasin rasa sayang dan cinta ke mereka sulit untuk diungkapkan. Saking sayang dan cinta ke mereka. Love you, Putri Ridwan Ferdi Ayah. mulai kapan Iki merasa seperti itu sampai mengungkapkan itu kata-kata itu? Sebenarnya saya tuh tipikal orang yang nggak bisa memperlihatkan rasa kasih sayang ya. Karena Kamu agak cuek gitu sebenarnya ya. sebenarnya tapi sebenarnya memperhatikannya enggak, ya? lebih-lebih sebenarnya. Apalagi kalau sampai ada yang menyinggung ke keluarga saya, sampai ada yang mungkin apa ya, kasarnya itu mengotak-atik keluarga saya lah. Ya saya amat sangat tersinggung. Cuma saya nggak begitu memperlihatkan. Nah, kalau tujuan dari postingan ini sih sebenarnya saya ingin memperlihatkan gitu loh, kalau dengan pekerjaan saya yang alhamdulillah sekarang ada gitu loh. Ya Iki ngerasa memang jadi nggak bisa dekat sama adik-adik. Dan Iki ngerasa memang Iki nggak bisa kayak kakak-kakak lainnya. Waktu ketika mereka minta waktu, mereka selalu ada. Mereka ketika adiknya mungkin minta curhat, mereka selalu ada. Tapi Iki belum bisa seperti itu. Dan itu yang Iki rasakan ketika Iki masih kecil menanyakan kepada ayah. Ya. Ayah kenapa jarang pulang? Dan ayah nggak bisa ngejawab waktu itu ya karena mungkin ngerasa sulit untuk ngejawabnya gimana gitu. Dan akhirnya Iki ngerasain Iki sendiri. ngerasain itu semua sulit karena memang harus seperti ini pekerjaan Iki. Tapi yang Iki kasih pengertian ke mereka dan yang Iki lakuin semuanya kan karena untuk keluarga semuanya gitu. Putri, nah Putri ini juga termasuk yang salah satu dekat sama Iki nih. Kehilangan nggak waktu Iki sekarang ini sibuk banget gitu?
Kalau ngomong sayang mah sayang, cuman saya tuh karena dulunya sering berantem sama Putri. Jadi kita tuh jaim-jaiman kalau mau ngeliatin kasih sayang tuh Iya, malu-maluan. Tapi kadang saya yang berusaha inisiatif. Kadang kalau misalkan ada story apa, saya chat, saya bercandain, saya ajak apa. Karena setidaknya walaupun saya nggak bisa ketemu, tapi setengahnya saya bisa deket lah. Dan Putri pun ngerasa ada kasih sayang dari saya walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Nah, Putri jadi udah tahu sebenarnya Iki suka sayang sama Putri. Cuman dia orangnya kan biasalah kalau cowok tuh suka agak-agak Ya. disimpan gitu ya. Apalagi kan perempuan satu-satunya gitu loh di Iya, keluarga betul, gitu loh. betul. Kayak gitu. Nah, gimana Putri sendiri nih setelah melihat seperti ini gitu? Apanya nih? Gimana? Tapi ngelihat Boleh dong meluk. boleh, peluk dong. Oh. Why you crying? Saya tuh tahu banget gitu perasaan Putri. Saya tahu banget maksudnya dengan permasalahan yang sekarang gitu loh. Putri dia kuat maksudnya. Dia kan perempuan sendiri maksudnya. Di rumah pun dia berusaha untuk nggak memperlihatkan rasa sedih apapun itu. Tapi yang saya salut sama dia berusaha ngebuktiin itu semuanya gitu loh. Dan saya juga kadang selalu bilang karena saya ingin selalu mau bilang maaf gitu ke dia tuh karena belum bisa gitu loh jadi kakak kayak kakak-kakak orang lain gitu loh. Apa yang dia mau saya selalu ada. Apa yang saya inginkan gitu loh. Saya selalu cerita saya belum bisa gitu loh. Karena terbatas dengan semuanya. Tapi saya selalu berharap gitu loh suatu saat karena perjuangan saya pun kan ingin berusaha membuahkan hasil untuk keluarga gitu loh. Dan saya ingin suatu harap tuh ya kayak gini gitu loh. Maksudnya dengan kumpul bersama kayak gitu. Ya, saya sahabatnya Sule yang dekat ya. Jadi sering cerita, sering curhat. Sule beberapa waktu lalu bilang ke saya, Ji, gue sekarang jadi rajin bangun pagi nih. Katanya. Kenapa? Iya mandiin anak-anak sekolah. Katanya. Dulu gue nggak pernah, gue bangun anak-anak udah pada Enggak, berangkat. dulu juga Dia bilang. sering. Hah? Dulu gue sering. Siapa yang curhat malu? Lu kemarin ngomong gitu. Mandiin anak-anak sekolah gitu. Bersih, kagak dia bilang begitu. Yang penting mereka mandi gitu. Nah jadi ada kedekatan, ada hikmah jadi sekarang Iya, jadi lebih iya. banyak dekat dengan keluarga ya. Jadi kalau gue kerja, gue titipin sama Putri. Terus kalau Iki lagi nggak kerja, gue titipin sama Iki. Tapi sekarang karena gue tahu kan Iki kerja, Putri juga sebentar lagi mau sibuk. Jadi gue simpen orang di rumah itu kan. Ada orang di jalan, udah di sini aja deh. Ya ade lah, ada perempuan kan, Iya, ada iya. perempuan itu tolong bantuin lah. Artinya anak-anaknya juga sekolah di tempat gua di sana. Gitu. Tapi banyaklah hikmahnya kita bisa bareng terus. Gitu. Alhamdulillah. Artinya yang selama ini kita susah untuk Bersama-sama. Terus gua yang dulu jarang dipeluk sama adik-adik, sekarang lebih dekat dengan gua. Yang dulunya jauh, semua anak-anak dekat. Ya alhamdulillah. Ya anak-anak udah besar, Rizwan juga udah besar. Ya mereka bisa tabah menjalaninya lah. Yang sudah dulunya jauh sekarang mendekat. Kalau bisa yang udah dekat jangan menjauh. Ya. Oke, di hari yang baik ini ya mungkin ada pesan yang ingin Sule sampaikan untuk anak-anak terutama. Banyak ilmu sih sebetulnya. Yang pertama kesabaran, keikhlasan, menjalani hidup apa adanya. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menangis. Kita harus tetap melangkah ke depan, jangan melangkah ke belakang. Betul. Dari semuanya itu pasti ada hikmahnya. Ibaratnya hujan itu ada berhentinya. Ibaratnya kita sedih juga nanti akan menemukan kebahagiaan. Sesuai dengan lagunya Iki, berpisah itu mudah. Tapi yang susah itu kita menghilangkan kenangan-kenangan gitu kan. Iya. Tapi akan indah pada waktunya. Sekarang untuk Iki sama Putri, apa doa dan pesan yang disampaikan untuk ayah? Oke. Sebenarnya ketika saya menciptakan lagu, kenapa akhirnya saya kadang bersyukur juga gitu kenapa setiap lagu-lagu Iki bisa diterima sama masyarakat. Karena pada dasarnya semua kalau saya boleh jujur, saya terinspirasi dari keadaan keluarga. Saya ngelihat dari kisah cinta keluarga.
apapun itu, dari mulai kesempurnaan cinta, cukup tahu, sampai yang hargai cinta semuanya. Jadi dan saya tuh berharap sebenarnya karena saya bingung untuk menyampaikan rasa saya seperti Siapa apa. gitu ya. Akhirnya saya berusaha menyampaikan dengan karya gitu dan berharap sampai juga maksudnya kayak walaupun saya ingin menyampaikan ke semuanya, tapi saya berharap itu sampai ke adik-adik saya, ke ayah-ayah saya kayak gitu. Kalau Putri, ini dari tadi Om Andre belum dengar suaranya Putri ini. Ntar saya kencengin dulu. Ya buat saya yang pastinya harus sehat selalu. Sehat selalu. Oke, Om Andre tahu Putri sebetulnya juga mau membukakan perasaannya, cuman memang susah. Tapi di hati Putri, Putri juga sayang sama ayah dan keluarga juga Iki tentunya ya. Tepuk tangan buat mereka berdua. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan harta yang paling indah adalah keluarga. Di balik sebuah peristiwa pasti ada hikmah dan yang pasti hikmah itu akan indah pada waktunya. Sule, sampaikan sayang untuk Iki dan Putri. Kalau sayang itu nggak perlu diucapkan. Yang penting tanggung jawab gua sampai saat ini tetap bertanggung jawab kepada anak-anak. Tanggung jawab pada anak-anak. Iya, harus itu yang paling penting ya sebagai seorang ayah. Yang jelas kalau dipaksa gua untuk mengatakan satu kata buat mereka, aku sayang banget. Aku sayang banget.